Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Nah, benarkah peran akuntan digantikan oleh teknologi informasi? Nah, di beberapa tahun terakhir, berbagai media menyajikan informasi melalui tentang profesi dan pekerjaan di mana manusia memiliki peran yang semakin berkurang. Alasan utamanya adalah terkait dengan perkembangan teknologi informasi, robot, komputerisasi, dan otomatisasi lainnya. Di satu sisi, profesi dan pekerjaan seperti kasir, karyawan bank, produksi, dan manufaktur semakin berkurang. Sedangkan di sisi lain, profesi dan pekerjaan seperti perekayasa perangkat lunak, ahli gizi, dokter bedah, keuangan dan bisnis, matematika dan komputer, agrikultur, dan sebagainya semakin meningkat. Bagaimana dengan profesi akuntan? Di antara publikasi yang ada, Business Insider menyebutkan bahwa pekerjaan akuntan dan auditor akan diambil alih oleh peran robot atau komputer dalam 20 tahun ke depan. Grafik berikut ini menunjukkan bahwa persentase kemungkinan bahwa pekerjaan dan profesi akuntan dan auditor yang akan diambil alih oleh robot atau komputer dengan persentase kemungkinan 94% pasti dan berada di posisi kedua setelah telemarketer. Business Insider tahun 2018. Apakah kira-kira perkiraan tersebut benar, teman-teman? Secara instan, banyak pihak yang membenarkan publikasi tersebut karena memang sebagian peran akuntan telah digantikan oleh peran teknologi atau informasi. Bagi sebagian yang lain, tidak serta-merta membenarkan publikasi tersebut. Sebagai contoh, Berkeley menyebutkan job are changing, not disappearing. Pernyataan ini dapat bermakna ganda. Yang pertama adalah perubahan yang terjadi di dalam profesi dari banyaknya pekerjaan clerical ke pekerjaan yang sifatnya lebih memerlukan kebijakan dan yang lebih strategik atau berdasar diskresi di dalam profesi akuntan sendiri. Yang kedua adalah perubahan yang terjadi dan mengakibatkan menurunnya peran dan kebutuhan akuntan di dunia kerja sehingga mereka harus berpindah ke bidang pekerjaan atau industri lain. Dalam video ini saya akan membahas perubahan peran akuntan antar waktu seiring dengan terjadinya pergeseran dari yang dulu banyak pekerjaan akuntan yang sifatnya clerical ke pekerjaan yang sifatnya lebih memerlukan judgement, diskresi, inovasi atau kreasi dan yang lebih strategik. Perubahan kebutuhan tenaga kerja. Di berbagai sektor industri, perkembangan teknologi informasi, robot, komputer, dan media daring telah membuat peran tenaga kerja manusia tergantikan. Seperti telah terjadi perubahan besar berbagai industri yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Contohnya adalah media cetak atau koran, penjualan dan sewa video dan CD, toko buku, perbankan, agen real estate, dan sebagainya. Perusahaan yang bergerak di industri tersebut telah secara besar-besaran mengurangi jumlah pekerja atau karyawan mereka. Mereka juga melakukan berbagai inovasi dengan menerapkan teknologi yang terkini supaya dapat memenangkan persaingan dalam bisnis. Gimana? Teman-teman sudah mulai mendapatkan gambaran kecil pembahasan saya? WEF mengeluarkan laporan yang didasarkan pada hasil survei terhadap lebih dari 13 juta pekerja dari berbagai industri dan survei ini menghasilkan persentase keahlian inti yang akan paling berubah atau terganggu. Skill disruption terjadi pada jasa keuangan, industri dasar, dan mobilitas. Pada industri jasa keuangan, kebutuhan pekerjaan meningkat untuk keahlian yang terkait dengan komputer dan matematika seperti analis keuangan, keamanan sistem informasi, pusat data, dan jejaring. Sebagai konsekuensinya, perusahaan-perusahaan pada industri harus meningkatkan keahlian para karyawan mereka melalui berbagai pelatihan. Pekerjaan yang dapat melakukan penyelesaian masalah yang kompleks, pemikiran yang kritis, serta kreativitas yang tinggi memiliki tren meningkat. Sedangkan pekerjaan administrasi dan perkantoran memiliki tren menurun.
termasuk peran akuntan yang meningkat antar waktu bukan malah menurun. Hal ini sejalan dengan cepatnya kemajuan teknologi merubah cara orang-orang bekerja. Memang benar adanya jika mesin kini mampu mengerjakan pekerjaan yang kompleks yang seakan tidak mungkin dilakukan. Melalui artificial intelligence, mesin kini mampu belajar selayaknya manusia yang mengalami proses pembelajaran dan belajar dari pengalaman. Tapi perlu diingat ya teman-teman bahwa manusia tetap memiliki kelebihan dibandingkan dengan mesin. Berbagai keterampilan dan kemampuan bawaan manusia memberikan kelebihan manusia daripada mesin. Manusia menggunakan indera untuk memproses apa yang dilihat, didengar, disentuh, dan kemudian bertindak sesuai seringkali spontan. Banyak dari apa yang manusia lakukan setiap hari tergantung pada atau belajar dari pengalaman, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi tidak lengkap dan memerlukan judgement. Mesin belum atau tidak bisa melakukannya. Di masa depan, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan didominasi oleh jenis pekerjaan yang memiliki: pertama, lingkup yang sangat tidak dapat diprediksi. Yang kedua, hubungan personal yang kompleks, seperti dokter, perawat, kepercayaan yang kenyamanan hubungan sangat penting. Yang ketiga, membutuhkan kreativitas. Mesin belum mampu untuk mereplikasi ekspresi diri, emosi, opini, dan imajinasi sebagaimana halnya artis. Lebih jauh di masa depan, diperkirakan di tahun 2040 terdapat 6 pekerjaan yang akan mendominasi kebutuhan tenaga kerja. Keenam pekerjaan tersebut adalah: yang pertama, virtual store manager; yang kedua, robot mediator; yang ketiga, robot trainer; yang keempat, drone traffic controller; yang kelima, augmented reality designer; yang keenam adalah micro jig agent. Yang keenam, perkiraan pekerjaan di masa depan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tetap membutuhkan kendali dari manusia. Otomatisasi, komputerisasi, penggunaan daring, dan teknologi lainnya pada dasarnya membawa perubahan besar yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Namun demikian, tanpa didukung oleh pekerja yang memiliki keahlian untuk mengendalikannya, investasi pada teknologi informasi oleh perusahaan justru dapat berdampak negatif pada kinerja sebuah perusahaan. Penyebab terjadinya perubahan kebutuhan tenaga kerja. Perubahan kebutuhan tenaga kerja dikategorikan menjadi 3 berdasarkan urutan waktu. Yang pertama telah terjadi, yang kedua sedang terjadi, yang ketiga yang akan terjadi. Terjadinya perubahan besar di dalam kebutuhan tenaga kerja disebabkan oleh: yang pertama, kemajuan teknologi; yang kedua, perubahan demografi dan sosial ekonomi. Perubahan yang disebabkan oleh teknologi ini seperti internet dan teknologi penyimpanan data online, kemajuan teknologi komputer dan big data, kebutuhan suplai energi baru dan teknologinya, hal-hal yang dipacu oleh adanya internet, penggunaan sumber daya bersama oleh berbagai perusahaan, kemajuan teknologi robot dan otomatisasi transport, kemajuan teknologi mesin dengan kecerdasan buatan, kemajuan teknologi percetakan 3 dimensi, dan kemajuan bioteknologi. Otomatisasi akan membawa perubahan besar ke dunia kerja seperti robotika, mengubah atau mengganti beberapa pekerjaan. Sementara pekerjaan yang lain tercipta membutuhkan manusia yang lebih sedikit. Secara kuantitatif, hal ini menyebabkan jutaan orang di seluruh dunia mungkin perlu beralih pekerjaan dan meningkatkan keterampilan. Sedangkan perubahan yang disebabkan oleh demografi dan sosial ekonomi diantaranya meliputi perubahan lingkungan kerja dan fleksibilitas waktu dan tempat di dalam pekerjaan. Yang kedua, peningkatan kelas menengah di negara-negara berkembang. Yang ketiga, perubahan iklim, keterbatasan sumber alam, dan transisi ke ekonomi yang ramah lingkungan. Yang keempat, peningkatan perdagangan dan mutasi ahli secara global. Yang kelima, kepedulian konsumen terkait isu etis dan privasi. Yang keenam, meningkatnya tren orang bekerja lebih lama sampai di atas umur 65 tahun dalam rangka mencukupi kebutuhan masa pensiun dan berkontribusi kepada masyarakat.
Yang ketujuh, meningkatnya jumlah generasi muda yang mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan mengisi pasar tenaga kerja. Yang kedelapan, meningkatnya jumlah wanita yang berpartisipasi di dalam dunia kerja. Yang kesembilan, meningkatnya urbanisasi. Dari aspek demografi dan sosial ekonomi, perubahan tersebut telah dan sedang terjadi saat ini memiliki dampak pada perubahan pasar tenaga kerja. Otomatisasi membawa perubahan besar di dalam dunia kerja baik di negara maju dan negara berkembang. Nah, ini sesuai dengan Manika et al. 2017. Bagaimana dengan profesi akuntan di masa yang akan datang? Akankah banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan demografi sosial ekonomi? Setidaknya saat ini profesi akuntan tidak berada di dalam daftar 25 industri yang sudah dan mulai sekarat berdasarkan US Today. Tidak pula masuk ke dalam daftar 10 slowest growing jobs dari Forbes. Nah, tren profesi akuntan saat ini dan di masa depan seperti apa ya? Sebelum dapat memahami bagaimana tren tenaga kerja profesional akuntan, perlu dipahami area di mana profesi akuntan menjalankan perannya. Bidang di dalam akuntansi meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi publik dan entitas nirlaba, pengauditan, sistem informasi akuntansi, dan akuntansi perpajakan. Apakah benar di masa yang akan datang pekerjaan di setiap bidang akuntansi akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin sedikit? Berikut ini penjelasan mengenai jenis pekerjaan yang melekat pada tiap bidang di dalam akuntansi. Pembahasan yang terkait dengan teknologi dan demografi sosial ekonomi diberikan untuk memberikan gambaran tren antar waktu pekerjaan atau profesi akuntan. Akuntansi keuangan, peran utama yang dilakukan oleh para akuntan profesional di bidang akuntansi keuangan adalah berkaitan dengan penyusunan dan penganalisaan informasi keuangan dalam pelaporan ke pihak eksternal. Saat ini praktek yang berlaku umum terkait dengan pelaporan keuangan adalah dengan mendasarkan pada standar akuntansi keuangan atau biasa disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Di dalam konteks internasional, statement keuangan disusun berdasarkan International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS diimplementasikan dengan pendekatan principle based. PSAK, standar akuntansi di Indonesia, sebagian besar mengadopsi IFRS. Hal ini berarti IFRS dan PSAK menggunakan pendekatan berbasis prinsip. Keuntungan mendasar dari akuntansi berbasis prinsip adalah bahwa pedoman yang luas dapat praktis untuk berbagai keadaan, sehingga lebih sesuai dengan ide IFRS sebagai satu standar yang dipakai secara global. Karakteristik yang melekat pada standar akuntansi berbasis prinsip adalah adanya potensi interpretasi yang berbeda untuk transaksi yang serupa. Masalah dengan standar akuntansi berbasis prinsip adalah kurangnya panduan yang seringkali memiliki masalah keterbandingan. Persyaratan yang ada terkadang dapat memaksa manajer untuk membuat pertimbangan atau judgment dan kebijakan discretionary dalam proses penyusunan statement keuangan. Hal ini akan meningkat sejalan dengan peningkatan kompleksitas bisnis global. Aspek ini yang tidak memungkinkan untuk digantikan dengan teknologi, sehingga pekerjaan akuntan tidak serta-merta bisa digantikan dengan teknologi informasi. Dari aspek demografi, mengingat standar akuntansi saat ini cenderung akan hanya satu dan dipakai secara global, kemungkinan ekspansi bisnis keluar domisili meningkat. Semakin meningkatnya bisnis secara global, maka semakin meningkat kebutuhan akan akuntan karena setiap perusahaan, termasuk anak perusahaan, membutuhkan akuntan yang bertanggung jawab di dalam penyiapan statement keuangan. Mutasi ahli atau akuntan profesional secara global cenderung akan terjadi. Hal ini akan dipengaruhi pada variasi atau pergeseran kebutuhan akuntan di berbagai negara. Sebuah negara yang tidak memiliki atau tidak mampu menghasilkan akuntan profesional, kebutuhannya akan dipenuhi oleh akuntan dari negara lain. Kesimpulannya, belajar dari tren perubahan tenaga kerja antar waktu
dari berbagai industri dan berbagai penyebab terjadinya perubahan kebutuhan tenaga kerja, perubahan kebutuhan akuntan profesional di bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, sistem informasi akuntansi, akuntansi publik dan entitas nirlaba, sungguh pekerjaan yang sifatnya repetisi, mekanistik, mudah diprediksi, dan tidak kompleks telah dan akan tergantikan oleh peran mesin, komputer, dan robot. Sebagian pekerjaan akuntan yang lekat dengan karakteristik tersebut telah tergantikan oleh mesin dan komputer. Namun demikian, perkembangan standar akuntansi berbasis prinsip membuka ruang adjustment manusia. Demikian juga untuk dalam konteks pengauditan. Mesin, komputer, atau robot yang telah menggunakan artificial intelligence pun tidak akan mampu melakukan pekerjaan sebaik akuntan profesional. Meningkatnya persaingan bisnis atau aspek demografi sosial ekonomi menuntut akuntan manajemen untuk lebih berinovasi atau berkreasi dan mengambil keputusan strategik dan berdasar diskresi. Hal ini tidak dapat tergantikan oleh teknologi. Pekerjaan akuntan bergeser ke hal-hal yang lekat dengan judgment dan discretionary, dan profesi akuntan harus meningkatkan keahliannya. Kebutuhannya meningkat sejalan dengan pertumbuhan dan persaingan bisnis global. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya. Kita membahas tentang peran akuntan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dan tetap semangat.